Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan tentang sejarah dan perkembangan tasawuf dalam sejarah Islam. Penyajian tema ini penting karena selain untuk mengetahui sejarah awal tasawuf dalam Islam, juga sekaligus untuk melihat perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Sejarah dan perkembangan tasawuf dalam Islam merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Tasawuf itu sendiri tentu tidak dapat dipisahkan dari masa awal Islam, tepatnya pada masa Nabi dan sahabat. Nabi sendiri dalam berbagai sumber disebutkan selalu memberikan gambaran tentang bagaimana mempraktekkan kehidupan yang sederhana dan zuhud. Itu sebagai inspirasi utama para sufi. Jika demikian, sejarah awal tasawuf sudah ada dipraktekkan dalam masa awal Islam. Dalam konteks perkembangan awal tasawuf, para ahli tasawuf telah mengklasifikasi ada 4 periodisasi tasawuf. Dimulai dari sejak awal lahirnya hingga perkembangan selanjutnya. Periode pertama. Periode ini dimulai sejak abad pertama hingga kedua Hijriyah, dianggap sebagai periode awal dari sejarah tasawuf. Periode ini, tasawuf muncul berkaitan langsung dengan sejarah awal Islam. Tasawuf sudah dikenal dan dipraktekkan pada masa generasi pertama, tepatnya pada masa Nabi yang dianggap sebagai rujukan utama dalam dunia tasawuf. Nabi juga disebut sebagai pemegang otoritas spiritual Islam generasi awal, maka praktek tasawuf periode ini sepenuhnya mengacu pada kehidupan Nabi yang lebih menekankan aspek kesederhanaan hidup dan menjadikan dunia bukan sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai jalan untuk menuju kehidupan esensial, yaitu akhirat. Praktek tasawuf dengan mengedepankan kehidupan sederhana dan fokus pada upaya pencarian keridhaan Tuhan. Itu dipraktekkan Nabi menjadi uswah atau contoh bagi para sahabat yang secara totalitas mengikuti segala bentuk bersumber dari Nabi sebagai pedoman dalam kehidupan. Pada periode awal ini, praktek kehidupan Nabi menjadi referensi utama pembentukan tradisi tasawuf dalam sejarah awal. Penegasan lain, ada yang menyebut bahwa praktek bertahanus yang dilakukan Nabi justru sebagai peletakan sejarah awal tasawuf itu sendiri. Periode kedua. Periode ini dimulai sejak abad ketiga hingga 4 Hijriyah dianggap sebagai masa kematangan tasawuf. Pada periode ini telah muncul beberapa sufi yang secara konsisten untuk mengkonsentrasikan diri pada upaya penelahan, pengembangan dan pengajaran tasawuf. Periode ini telah muncul para sufi besar yang sampai saat ini doktrin telah banyak dikaji dan diteliti. Di antaranya yaitu Al-Muhasibi, Al-Junaid, Al-Hakim, Al-Halad dan lainnya. Pada periode kedua ini, tasawuf tidak hanya dikenal dalam bentuk praktek kehidupan para sufi, tetapi juga telah muncul berbagai karya-karya dalam bidang tasawuf yang telah diwariskan hingga sampai saat ini. Pada periode kedua ini, tasawuf sebagai aktivitas yang terorganisir juga sudah mulai dikenal dengan munculnya beberapa mazhab tasawuf yang lebih populer disebut dengan istilah tarikat juga berkembang secara baik. Pada periode kedua ini tercatat beberapa mazhab tasawuf dalam bentuk aliran, seperti tarikat Al-Sakatiyah yang dinisbahkan kepada seorang sufi yang bernama Abi Sara Al-Sakati. Tarikat Al-Taifuriyah yang dihubungkan kepada Abi Yazid Al-Bustami. Tarikat Al-Junaidiyah yang tersambung kepada Junaid Al-Baghdadi. Dan banyak lagi aliran tarikat lainnya. Pada periode ini menunjukkan bahwa tasawuf sudah mengalami masa kematangannya, baik sebagai doktrin ataupun tradisi yang dipraktekkan. Periode ketiga. Periode ini dimulai pada abad ke-5 Hijriyah yang ditandai dengan munculnya aktivitas tasawuf dari praktek ke arah gerakan yang membentuk yang dilakukan para sufi, yaitu gerakan muqtadi dan gerakan falsafi. Gerakan muqtadi para sufi secara normatif masih konsisten terhadap doktrin utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan gerakan falsafi adalah gerakan tasawuf yang mengharmonisasikan tasawuf dengan aliran Helenisme Yunani, terutama tradisi filsafat, sehingga dianggap kurang merujuk langsung kepada kedua sumber utama Islam Al-Quran dan Sunnah.
Dalam perkembangan selanjutnya, kedua gerakan tasawuf ini berkembang secara masif. Kedua gerakan ini ditemukan adanya kontestasi untuk saling berebut pengaruh di dunia Islam. Pada periode ini, tasawuf tidak hanya menjadi persoalan tradisi dalam kehidupan saja, tetapi juga dimuati kepentingan politik di dalamnya. Ada dua sufi yang dapat disebut mewakili kelompok Muqtadi, yaitu Al-Qusyairi dan Al-Ghazali. Dan kelompok tasawuf falsafi diwakili oleh Al-Suhrawardi dan Ibnu Arabi. Kedua kelompok ini akhirnya membentuk corak tasawuf tersendiri dan memberi pengaruh kuat dalam perkembangan tasawuf selanjutnya. Pengaruh keduanya terus berkembang hingga akhirnya memiliki pengikut yang melanjutkan tradisi masing-masing. Periode keempat. Periode ini dimulai sejak abad ke-6 dan 7 Hijriah disebut sebagai periode kegemilangan tasawuf. Periode ini kontestasi gerakan tasawuf Muqtadi dan falsafi terus berlangsung secara mandiri, sehingga akhirnya kedua membentuk mazhab tasawuf tersendiri dan memiliki pengaruh masing-masing. Kelompok gerakan Muqtadi lebih menekankan tasawufnya pada aspek mujahadah dan upaya pembersihan hati dari segala bentuk yang dapat merusak kebeningannya. Pada sisi lain, kelompok gerakan tasawuf falsafi juga berkembang dengan beberapa teori tasawuf yang sampai saat ini dikenal, seperti Wihdah al-Wujud, Ittihad, Nur Muhammad, dan lainnya. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan tentang periodisasi tasawuf, dapat ditegaskan bahwa tasawuf yang berkembang pada saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan tasawuf sebelumnya. Pembagian periodisasi berdasarkan pembentukan masing-masing, bahwa tasawuf dalam sejarah Islam telah ada dikenal pada awal Islam, tepatnya pada masa Nabi dan sahabat. Begitu juga dalam perkembangan selanjutnya, tasawuf sebagai doktrin individual juga telah bertransformasi ke tarekat yang bersifat kolektif. Demikian sekilas tentang sejarah dan perkembangan tasawuf dalam Islam. Pembagian periodisasi merupakan sesuatu yang terbuka untuk didiskusikan. Untuk sementara ini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.